Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Al hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Bapak-bapak nukara rasep saroleh, ibu-ibu nugareli sarolehah, amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita semuanya bisa bertemu bersilaturahim, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga siap langkahnya ke masjid ini menjadi penyebab dosa-dosanya berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan saum. Sudah berapa hari? 2 hari. Jadi sekitar kurang lebih 28 hari lagi kita lebaran. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah saum selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di depan saya ini ada tisu, Pak. Kalau di hari bulan Ramadan, kalau bukan Ramadan mah cai, ya. Dan saya juga gak ngerti kenapa tisu wungkul, ya. Mana Pak? Oh, bisi usadna tunduh rada acai seeutik dilapku tisu. Insyaallah di kesempatan kali ini kita sama-sama belajar sharing, ya. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian. Ini mah belajar bareng saja, ya. Insyaallah tema yang disampaikan adalah hikmah ibadah saum, ya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan usia kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bahagia tidak? Benar. Insyaallah. Karena umat Islam itu yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad, ketika bertemu dengan Ramadan itu luar biasa bahagianya. Kenapa bahagia? Karena akan bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat, bahkan dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Apakah ada yang tidak bahagia? Ada, Pak. Ya. Ada, ya. Puasa deuinya, kudu puasa, ya. Makanya yang dipanggil oleh Allah, yang disuruh oleh Allah siapa?
mereka orang-orang yang beriman. Maka jangan kaget Pak, jangan jauh-jauh. Kemarin aja sore saya ke kota Bandung Pak, memang ada tugas di daerah kota Bandung. Sore-sore, ini sore-sore nih, sore siang Jumatan saya di daerah SHS. Itu sudah banyak warung yang kelihatan kakinya doang. Itu baru 2 hari ya. Kabayang menunggu 10 hari terakhir gitu kan. Ya. Kemau katingali kaki naungku dibukakan ya. Dan itu pasti Pak, nanti lihat Pak. Tahun-tahun kemarin kayak gitu biasa. Kalau di dalam ruangan sudah biasa, mereka yang ngerokok, yang makan sudah biasa. Ini mah di pinggir-pinggir ditutupan kakina ya. Itu baru 2 hari saum. Makanya orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah saum adalah orang-orang pilihan. Dialah orang-orang yang beriman. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan surah ini populer terus ya. Para ustadz gak bosan-bosan, para kiai gak bosan-bosan tentang perintah saum ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak, hei kata ibu-ibu mah ya. Orang yang tidak iman tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu saum. Maka syarat mutlak yang harus ada ketika kita melaksanakan ibadah saum adalah iman. Maka iman ini adalah hal yang termahal dalam kehidupan kita. Akan disebut sebagai miftahul jannah, kunci masuk surga. Dan iman ini menjadi syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu dalam setiap perbuatan amal selalu diiringi apa? Amanu wa amilus sholihat. Iman dulu ya. Maka itulah yang membedakan amalnya, saumnya, puasanya orang-orang yang beriman dengan tidak beriman. Emang ada orang yang tidak beriman dengan saum, tapi saum ada. Saumnya mohon maaf ya. Ada saum yang sepanjang masa. Boleh enggak? Tidak ya. Atau imam mati geni. Ada puasa mati geni, pernah dengar? Puasa naon itu teh? Ya? Mati geni bukan nutu diduruk meureun gitu. Ya. Puasa mutih ya. Aya nu 40 hari 40 malam ya. Tujuanna naon? Sakti, kesaktian. Nah, ini udah salah ya. Hati-hati. Ibadah saum yang disyariatkan semenjak kapan? Terbit naon? Bisa terbit matahari ya. Sarapan namanya terbit matahari, masanya sahur ya. Sahur mah terbit sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka penting bagi kita untuk meluruskan niat kita dalam melaksanakan ibadah saum. Apa niatnya? Lillahi ta'ala ya. Abdi mah saum amih langsing ya. Anu gitu aya. Saya yakin kalau puasanya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW itu bakal berkurang berat badannya. Tenang ya. Sabaraha kurangna 2 saon, 2,5 kilo, 2 kilo 2 kilo ya. Pengalaman alhamdulillah 1-2 kilo mah lungsur turun ya. Sawal naik 5 kilo ya. Eta nu berat mah reuas ya. Sawal naik 5 kilo. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari pelaksanaan ibadah saum? Yang pertama disampaikan para ulama adalah ibadah saum
menghapus dosa. Ya. Ibadah saum menghapus dosa. Dosa mana? Dosa-dosa yang kecil tentunya, ya. Dosa-dosanya yang kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka bahagia bagi orang-orang yang saum, ya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita sebagai hamba Allah harus mengakui bahwa kita banyak dosa. Sama mau puasa, nah itu puasa. Dan itu boga dosa. Ya. Maka kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang banyak melakukan dosa. Ya. Sama teu karasa teu datara mabok ke masjid osok, ya. Banyak hal yang kita lupa, ya, bahkan disengaja, ya. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Hanya kita merasa benar saja. Ya, terasa diam-diam ngomongin orang, kejelekan orang, ya. Kan gitu, ya. Kita ke masjid, udah dari masjid ngapain? Tadarus, ya. Terus tadarus sampai pulang ngomongin orang lain. Tapi insya Allah dengan semua direm. Ana saumun, saya yang saum, ya. Ibu-ibu belanja ke warung, jadi niatnya membelanja karena ketemu dengan besti, ibu ya, si besti, ya. Ngomongin orang lain. Kalaukah kita mengomongkan tentang kejelekan orang lain itu benar, itu namanya gibah. Dan ketika kita mengomongkan kejelekan orang lain itu salah, itu namanya fitnah. Maka hati-hati, semua itu juga salah. Maka kita harus mengakui banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka dipintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita sehari berapa kali beristighfar kepada Allah? Berapa kali? 100, alhamdulillah, ya. Langsung saja yang memiliki banyak, yang sudah dimaksum, artinya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya minimal 70 kali, ya. Nah, kita banyak dosa, salat 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bari wiridan. Tos setara istighfar deui, ya. Nah, ini bagi kita, ya. Banyak dosa tapi seperti tidak memiliki dosa, ya. Maka kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba yang banyak melakukan dosa. Maka ibadah saum inilah salah satu ibadah yang luar biasa menghapus dosa-dosa kita. Bagaimanakah dengan dosa syirik? Apakah dosa syirik itu cukup dengan ibadah saum? Ya. Ngazolimi orang lain? Ya. Jadi kalau udah menyangkut hubungan dosa-dosa besar, itu taubatan nasuha, minta kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar, ya, kembali kepada Allah. Apalagi sudah menzolimi orang lain, maka kita harus meminta maaf dulu kepada orang lain yang kita sakiti. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang luar biasa fenomena di waktu subuh adalah tunduh, ya. Boro-boro nungupingkeun nung nyarios ge tunduh. Sami Pak, mantak di mana-mana ngaji mana yang panyeranean, ya. Di mana-mana.
jarang nu ngesop gitu teh sop bersop jarang. Atuh da geus kolot sadeus ripuhnya ya. Cangkeng ya. Ku hadirna ge tos alhamdulillah. Di imah naon? Sare. Di masjid lumayan we sare di masjid menang pahala ya. Bapak Ibu yang hati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka penting bagi kita ya untuk benar-benar melaksanakan ibadah saum ini ya. Karena kita banyak dosa ya. Kemudian yang keberapa? Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah saum hikmahnya adalah melawan hawa nafsu. Ya. Melawan hawa nafsu atau mengontrol hawa nafsunya. Kenapa? Orang yang saum itu ya itu menahan diri untuk tidak makan minum dan bersenggama di siang hari. Kalau biasa saya tanya nih, sudah mulai berkurang katanya makan yang goreng-gorengan, betul? Sudah mulai Pak? Atau masih doyan resep? Oh masih. Ada yang udah mulai karena sudah ternyata dicek kolesterol. Tapi di suguhan bala-bala gehu mah teu kuat ya. So, ya. Lihat kan yang disunahkan tuh ketika berbuka apa? Awalnya dulu apa dulu? Baca doa bismillahirrahmanirrahim, minum. Ya baru membaca dahabal doma'u ya. Baru kena kurma ya. Nah, habis kurma bala-bala cendol dari orang segala ya. Yang disunahkan itu makanan sebenarnya yang tidak dipanaskan pakai api sebenarnya ya. Jadi mun teu aya korma nu amis-amisna naon? Kolak urang mah hayangna teh ya. Buah-buahan itu. Kenapa? Ternyata itulah menyehatkan. Ya. Pasti yang dulu kalau disuguhkan bala-bala gehu pasti itu yang dikejar. Cek orang Sunda mah cenah ari kurma mah sunnah. Bener eta kata Nabi sunnah. Ya. An bala-bala mah wajib. Ya. Cek orang Sunda eta mah. Ya. Maka jangan kaget ya. Di mana-mana yang paling laris itu Bu tajilnya gorengan. Ya. Duka darah resep itu bapak tanya karena gorengan. Ya. Mengontrol hawa nafsu, tidak makan. Nah inilah ya. Sebenarnya gampang sebenarnya ya. Bagi kita ya, kalau mau tipu-tipu bisa nggak? Bisa ya. Kalau keluar rumah pura-pura lemes. Ya. Padahal di rumah sudah makan. Ya. Bisa ya? Bisa. Tapi luar biasa di bulan Ramadan kita ya. Nafsu untuk makan dan minum itu dikekang ya. Ya, untuk menahan dulu tidak makan dan minum dan bersenggama semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dikisahkan ada seorang pengantin baru menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah celaka. Ya Rasulullah celaka. Celaka kunaon? Celaka ya Rasulullah kunaon? Ya. Ini Rasul, saya kan pengantin baru. Terus masalahnya apa? Lupa Rasul, ya. Gak tadi bahas anak budak letik, ya. Lupa ngapain? Ya gitu, ya Rasul pengantin baru namanya juga, ya. Terus aku harus gimana? Ya. Maka kata Rasul, kalau engkau melakukan dosa karena bersenggama di siang hari, maka merdekakan budak. Nah zaman di Rasul itu banyak budak yang dimerdekakan. Rasul, saya tuh orang miskin gak punya duit. Udah mulai nekat nih. Melakukan dosa gak punya duit. Ya tidak membayar kifaratnya. Ya udah kalau begitu kamu bayar dendanya dengan saum 60 hari.
Genap 10 hari ya Rasul, 2 bulan ya. Yang sebulan aja saya gak kuat, apalagi yang 2 bulan Rasul. Ya udah, kalau kamu gak bisa memberikan budak, kemudian saum 60 hari, maka kau beri makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, di kampung ini yang paling miskin itu saya. Ya. Ini kebangetan ya. Kecuali ngelakukan dosa ya dengan kondisi ekonomi lemah seperti itu. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Bahwa ketika kita melakukan dosa siap membayar denda kifaratnya. Apa kifaratnya kalau melakukan senggama di siang hari? Puasa 60 hari. Siap Bapak Ibu? Daripada 60 hari ditahan beting lah. Ya. Ya. Itu ya. Maka bagi kita ya dengan melaksanakan ibadah saum mengontrol nafsu kita. Maka ternyata orang-orang yang sering ya mohon maaf membatalkan ibadah saumnya, kenapa? Karena terkuat, gak tahan dengan nafsunya. Dah babari mah nahap tes saum mah. Bahkan dengan alasan kenapa gak saum, pilek, lucu ya. Yang disyariatkan adalah sakit yang memang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah saum. Ya. Kalau penyakit ringan maka lakukanlah saum. Ya, lakukan saum. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, karena ternyata manusia kenapa banyak yang tergoda? Ya. Karena banyak yang sering memenuhi gaya hidupnya ketika kebutuhan hidup. Maka kita kontrol tuh nafsu-nafsunya. Biasanya kalau lagi saum pingin segala dimakan, betul. Tapi yang luar biasa keberkahan di bulan Ramadan, ketika kita makan air minum segelas, 3 kurma, kenyang enggak? Kenyang tidak? Untuk berarti wow. Kuduku sangu, da orang Sunda mah cenah lamun can makan sangu, can dahar nasi, makan nasi belum makan. Padahal bala-bala geus 5 ya. Belum makan. Maka perlu bagi kita ya. Nih sering tidak bisa menahan diri ya untuk memenuhi gaya hidup ya. Itu yang kita bisa pelajari, yang ambil pelajaran dari masa ibadah saum. Kenapa? Karena manusia yang paling repot itu memenuhi gaya hidup. Kita punya handphone, mereknya itu jelas, biasa lah gitu. Yang penting bisa telepon, bisa WA. Tapi dah sebenarnya pingin update, ya betul. Sekarang ada HP yang RAM-nya sudah tinggi, ya bahkan banyak fiturnya. Kalau kita mengikuti gaya hidup kita, maka kita ingin beli yang lebih bagus, betul. Nah ini hati-hati. Kita sudah punya baju, kalau lebaran biasanya beli apa? Beli baju itu keharusan atau tidak di waktu lebaran? Harus. Ya. Asal lebaran untuk beli baju. Ya. Padahal tidak beli baju pun tetap jadi lebaran. Ya. Sehingga jadi sedih ya. Apa yang jadi sedih? Kalau 10 hari pertama itu penuh. Tarawih sih alhamdulillah masih penuh ya. Ya baru 2 kali ya. Ya kali. Sudah mulai 10 kan 10 hari pertama mah tarawih semangat ya. 10 hari kedua tarawih sudah mulai berkurang. 10 hari terakhir tarawih. Tarawih ke masjid ya. Sibuk mempersiapkan untuk kedatangan lebaran. Ya padahal saum lagi can beres ya. Ya. Makanya kita semua
harus sama-sama ya, bagaimana mengontrol hawa nafsu kita agar benar-benar hawa nafsu kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti langkah-langkah setan ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah setan ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, orang yang saum ya, itu melatih kepekaan sosial. Kenapa kepekaan sosial? Karena ternyata orang yang melaksanakan ibadah saum dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pandai berbagi. Untuk pandai apa? Berbagi. Dan jangan takut ketika kita berbagi rezeki kita berkurang. Justru akan bertambah. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang memberi makan orang yang saum, pahalanya seperti orang yang saum tersebut. Selama ini kalau kita berbagi, biasanya berbagi apa? Tajil. Biasanya tajilnya apa? Gorengan, kurma, bala-bala ya. Minimal itu. Kalau ada kesempatan, ada yang meminta bantuan untuk santunan anak yatim, kita siap tidak? Insyaallah, oke, bisa DKM mengenai ya. Kemudian ketika dibuka peluang amal, siapa yang ingin berbagi dengan memberi makan yang berbuka, siap tidak? Atau 10 hari terakhir, siapa yang memberi makan yang sahur, yang iktikaf di 10 malam terakhir, siap? Ya, bismillah, insyaallah ya. Dengan kemampuan kita ya, dengan kemampuan kita. Karena ternyata ya, orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Atau udah can beunghar atuh ya. Belum kaya jadi tidak bisa berbagi. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbagi dengan saudara kita, jangan nunggu kaya. Sesuai dengan kemampuan. Kalau nunggu kaya keburu maut, can beramal, betul? Sehingga ibadah, nah itu can ibadah setelah sholat ke masjid, can husu, ya. Jadi can husu sampai tuh husu tarawih sholatna. Ya. Kenapa belum berbagi? Sama bukan orang kaya. Maka dalam kondisi lapang, kata Allah, dalam kondisi sempit pun kita harus beramal. Kenapa kita harus peduli dengan saudara-saudara kita? Karena di situ ya, ibaratnya kita makan, apakah semuanya akan diserap oleh nutrisi tubuh kita? Tidak ya. Ya. Pasti ada kotoran. Apa? Kotoran. Maka oleh karena itu harta kita biar tidak kotor, maka harus dibersihkan dengan jadwal infak sedekah. Dibersihkan. Kenapa? Kalau ada kotoran di dalam tubuh kita tidak terbuang, jadi penyakit tidak? Jadi penyakit ya. Mohon maaf, tuh bisa hitut, bisa dioperasi. Ya kan? Anak tuh bisa nangis, ada namanya pompa, biar anak tuh bisa nangis ya. Di pompa, goek ya nangis, 3 juta, dah, ya. Gitu ya. Makanya kita harus banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbagi sebagai bentuk syukur. Dan yakin ketika kita berbagi, kita terima ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kasihkan kembali. Maka terima kasih.
siap, ya. Jadi nerima, kasih. Dan ini luar biasa ya. Ketika orang berbagi, ya, dan saya bisa melihat ya saudara-saudara yang luar biasa, berbaginya luar biasa, dermawannya luar biasa, usahanya luar biasa, ya, omsetnya melesat, ya. Karena dia apa? Karena dia yakin bahwa dengan berbagi tidak menjadi dirinya miskin. Bahkan ada yang sampai di bulan Ramadan, ya, di tahun kemarin sampai gila-gilaan dia bisnis, dia sedekah 1 miliar, ya. Bisanya bisa gitunya jangan orang kaya, ya. Oleh karena itu maka ya yang terbaik ya bagi kita ya sebenarnya umat muslim itu kaya semuanya. Mana Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW itu kaya atau miskin? Miskin. Cirinya miskin apa? Rasulullah SAW itu kaya Pak, ya. Tapi hartanya tidak dipergunakan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan umatnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW menikah, berapa maharnya? Sabaraha onta? Banyak cina onta lagi. Kalau dihitung dengan uang saat ini, dalam keterangan disampaikan itu lebih dari 1 miliar Pak. Kalau kalau putri bapak ibu ada yang memberikan mahar 1 miliar, berarti orang itu kaya atau miskin? Kaya. Rasul itu kaya, hanya hidupnya sederhana luar biasa, ya. Bahkan tidurnya Rasulullah SAW itu di mana? Menggunakan pelepah kurma, sehingga kelihatan di sini. Kalau tidur itu ngebekas, ya. Rasul habis tidur, ya Allah, Rasulullah baru tidur kata sahabat. Kelihatan di sini, ya. Cek orang Sunda mah ngagawang, ya. Kita pun sama, kalau habis tidur kelihatan di sini, ya. Cuma warna yang berbeda, ya. Kalau Rasulullah SAW dekok di dia, ya. Kalau kita mah bodas, ya. Berarti itu mah ngoweh, ya. Kesederhananya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada alasan ketika kita dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit tidak beramal. Rasulullah SAW buktikan. Nah, buktikan. Dan hartanya juga luar biasa. Tahu sahabat Abdurrahman bin Auf? Ya, itu diberikan luar biasa, anugerah luar biasa. Itu sulit untuk jadi orang miskin. Sulit, ini ulama asli paling jadi jamaah miskin. Sulit jadi orang miskin. Dengan berbaginya, jadi satu dalam riwayat disampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf ini membeli para pedagang di perkampungan yang kurmanya gagal panen busuk. Coklah sadaya, siapa yang merugi saya beli semuanya. Beli nu busuk coba. Jangan naonnya kata kita buat apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya beda jeung urang niatnya memang membantu orang, ya, indang surullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum, karena niatnya menolong orang. Maka datanglah dari negeri Yaman utusan negeri Yaman, bang siapa yang punya kurma busuk akan aku beli. Maka ditanya kepada para petani, yang punya kurma busuk siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka Allah tidak mengizinkan menjadi orang miskin meskipun hartanya sudah habis saat itu. Maka harus dibeli, ya. Ya. Maka tidak jadi menjadi orang miskin, jadi orang kaya raya. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada orang berbagi itu hidupnya repot. Ya, justru rezekinya berkah. Ya. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala,
Ketika kita memahami rezeki yang kita berikan ya kepada orang lain, karena hakikat rezeki ini apa? Hakikat rezeki yang kita miliki itu apa? Satu, yang kita makan. Kedua, yang dipakai sampai lapuk. Dan yang ketiga, ada rezeki yang kita sedekahkan. Itu hakikat rezeki kita. Jadi kalau ada uang di dompet, rezeki kita bukan? Belum tentu, Pak. Bisa iya, bisa tidak ya. Aya incu, Pak. Pusiwal udah cerik ngeluarin uang. Berarti rezeki siapa? Incu ya. Da bapak nama geus gede ya. Ada makanan di mana? Di piring. Di meja makan buat nanti berbuka. Ada ikan. Itu makanan ikan buat kita berbuka. Rezeki kita bukan? Belum tentu, Pak. Aya ucing naik, Pak, karena meja ya. Ican aku ucing, krek ucing. Sa ucing ya eta lokmas ya. Aduh, mangan ikan bakar nanti cililin nang nyanaknya. Ya. Rezeki ucing bukan? Belum tentu, Pak, ya. Ucing nanti porosok karena solokan ya. Ya rezeki berit belum tentu deh ya. Papa palit Pak, ternyata ada rezeki saha. Artinya apa? Rezeki yang kita miliki itu Pak. Ya. Maka ketika kita ingin rezeki kita abadi dan kita bisa petik hasilnya kelak, berarti harus pandai berbagi. Ya. Saat ini kita masih bisa kenyang, hanya bisa menahan lapar di siang hari. Saudara-saudara kita, mereka makan tidak makan bisa berhari-hari. Salah satu bagaimana kita untuk kita banyak syukur kepada Allah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu boleh datang ke TPA, bukan Taman Pendidikan Al-Quran, tempat pembuangan sampah akhir. Bapak di situ lihat banyak pemulung, mohon maaf di situ. Ya, yang mohon maaf anak-anak kecil juga ikut itu. Ya seperti itu. Atau misalnya di kolong jembatan itu banyak anak-anak kecil. Ya. Dan ting saha bapak na ting saha indungna da teh. Amain budak kecil kene segini nih. Si ada teh gembreng-gembreng we ya. Deng kuleuh kucel belinya budak teh ya. Pikarunyaeun. Ya. Apa mereka makan tiap hari? Kita gak tahu ya. Kita gak tahu. Maka kita banyak syukur, sebagai bentuk syukurnya kita banyak berbagi dengan sesuai dengan kita mampu. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Tadi kenapa? Ketika kita pelit, maka bisa-bisa menyebabkan kita banyak penyakit, ya, terutama penyakit hati. Ya, pelit. Pelit itu apa? Pelit itu, nah bahasa Sunda pelit, cap jahe apa itu? Nggak ada guys. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Karena ada gini, kalau ada tetangga kita pelit, pelitin deui tong. Pelitin deui. Maka yang terbaik tong pelit. Ya, sok cobaan. Aya tetangga pelit pisan. Ya. Dikasih kok kita teh. Sok kasih, ada pergi kemana-mana kasih oleh-oleh. Pelit teh mah. Angon si eta mah. Diberi oleh-oleh kayak pelit teh, ya. Ya. Kita makanya ketika kita beramal jangan berharap kepada manusia. Kalau kita beramal, kita berbagi berharap ke manusia, nanti timbulnya kecewa, PHP. Ya. Berarti kita berharap kepada siapa? Kepada Allah. Maka orang yang beramal itu seperti buang hajat. Seperti buang apa? Buang hajat BAB. Ya. Pernah gak ketika kita BAB diingat-ingat deh? Aduh ya Allah pizza penting eta penting pizza pas buka teh. Entahnya, gak pernah kita mengingat-ingat kembali. Itulah dalam beramal kita. Kenapa? Karena itulah yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sering mengungkit-ungkit menyebutkan amal yang telah kita lakukan. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Keberapa itu tuh? Ketiga. Yang keempat, ya, dengan saum ini
adalah menjadikan ya tubuh kita sehat. Yakin? Dengan saum tubuh kita sehat? Summu tasihu. Saumlah kamu agar kamu sehat. Dengan saum itu kita menjadi sehat. Yakin? Yakin. Penelitian banyak membuktikan. Kenapa gini? Kalau di bulan Ramadan suatu saat tidak sahur, puasa mual. Puasa ada wajib. Kuat mual. Kuat ya. Itulah yang luar biasa. Maka ilmu kesehatan ya, ada zat yang luar biasa ya, menjadikan diri kita ini itu bisa kuat dan asam lambungnya gak naik ya. Itu makanya kalau kita sudah meniatkan dengan kuat, apa namanya ya ilmu kesehatannya, enzim yang bisa tidak, kalau saum itu tidak apa namanya, tidak, asam lambung itu nggak naik meskipun nggak sahur. Hah? Insulin sanes, asal sanes insulin. Nah, ya itulah bukan maka taroskeun ke dokter ya. Ya. Jadi kalaupun nggak sahur kita kuat, itulah rahasianya. Ya. Tapi kalau kita nggak ada niat saum, coba di hari-hari biasa kita nggak kuat saum, nggak niat saum, itu gampang lapar, betul? Karena kalau kita lapar itu asam lambungnya naik, karena kita nggak menahan dengan niat kita itu, ya, dengan niat yang kuat mengazamkan kita saum itu, maka kita akan kuat. Disitulah ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan. Maka orang yang saumnya benar, sekali lagi yang saumnya benar, yang mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka akan menyehatkan. Bagi yang suka banyak ya, yang waktu siang hari ini bukan di malam hari ya, yang punya penyakit apa? Itu kenapa penyakit mah ini sering kambuh? Karena sering telat makan ya. Sering telat makan atau makan loba teuing, bisa ya, terlalu banyak makan. Karena telat makan. Tapi di bulan Ramadan Allah disiplinkan kita sahur sebelum terbit fajar, kemudian kita makan lagi setelah terbenam matahari. Allah disiplinkan kita. Kenapa Allah menyuruh kita saum? Allah sayang kepada hambanya. Dan Allah untuk saya makamnya sina maralakan wae, seumur-umur hayuh wae makan ya. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, maka dia ya diperintah untuk saum, dan ternyata dengan saum itu menjadi sehat. Makanya tadi ketika buka, maka jangan ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, selebok kana bala-bala ya. Ya. Ya, sunnah minum dulu ya, air putih ya, kemudian kurma ya. Itu yang terbaik ya. Kenapa? Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tubuh kita sehat. Bagaimana nih katanya biar tidak berkurang cairan di waktu saum? Berarti kalau biar gak ingin berkurang, gak banyak berkurang cairan di waktu saum, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu biasanya apa biar tidak berkurang cairan di waktu saum? Wacai, entong wacai ya. Ya. Apa? Lakukan aktivitas yang tidak membutuhkan energi besar, ya kan? Maka ini yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Ramadan itu cuti kerjanya. Ya. Jadi 11 bulan itu apa? Kerja, berbisnis. 1 bulan di Ramadan cuti full. Maka ada beberapa rumah makan termasuk tukang bakso. Ada kemarin saya ingat ke tukang bakso. Ramadan kita tutup ya.
Selama Ramadan, ya, Masya Allah ya. Selama Ramadan tutup itu. Padahal pabelit kan membuka saum, ya. Tapi di Ramadan tutup. Nanti bukanya pas Syawal langsung buka. Ya. Dan insya Allah rezekinya. Dan saya yakin mereka yang melakukan seperti itu dia sudah merasakan manfaatnya. Di Syawal rezekinya lebih banyak. Di Syawal rezekinya lebih banyak. Itu ya. Sehingga benar fokus konsentrasi. Nah, ya namakan gitu kan. Sekarang banyak pedagang dadakan, tukang cilok anyar, tukang kolak baru, tukang sop buah cek setin, paling tersebut lumayan mumpung Ramadan ya. Padahal ada kesempatan yang luar biasa ya. Ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya menjelang berbuka waktu mustajab doa. Kita berdoa kepada Allah Pak belit jeung ngaladangan batur ya. Situ ya. Kita banyak berdoa di situ ya. Yang terbaik, silakan memanage waktu kita. Bukan nggak boleh berjualan, silakan ya. Tapi kita bisa memanage waktu mana sekiranya waktu-waktu beramal kita yang paling terbaik ya, kita lakukan. Dan yang terakhir, dengan saum hikmahnya adalah melatih kesabaran. Melatih apa? Kesabaran. Dan pasti biasanya kalau kita saum godaannya banyak. Loba we pinapsun teh. Baik dengan anak, keluarga, tetangga dan sebagainya. Maka di sini kita dituntut untuk bersabar. Dalam kerjaan payah we pipasyaeun teh. Ya. Maka di sini dituntut kita kesabaran menahan amarah wal kadiminal ghaid, untuk menahan amarahnya. Bagaimana kita menahan emosi kita ya. Kalaupun kumat pun hilaf, segala beristighfar mohon ampun kepada Allah. Poho nyarekan budak ya. Amok ya luar biasa, kersaum ya. Demikian cerik luar biasa. Segera apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Inilah ya. Maka sabar pun bukan hanya saja ketika kita mendapatkan musibah, sabar pun ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Melaksanakan ibadah saum kita dituntut untuk bersabar. Untuk apa? Bersabar dari berbagai hal. Baik segi materi, segi emosi apa lagi yang lainnya. Banyak ya. Untuk bersabar. Kok jualan belum laku nih, bersabar. Kok belum nampak nih sinyal-sinyal THR. Menang THR kumaha, da lagi henteu ya. Geus pain pangsiun sok kenging THR tara. Kenging pengen seuri di tadi ya. Menang THR ya. Alhamdulillah ya. Maka ini harus kita syukuri. Ya, jadi sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika ibadah saum dilatih kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya. Orang yang sabar ini kata Rasul adalah ketika kita ingin melihat orang yang sabar, maka ketika lihat dia sabar di awal waktu itu. Jadi ketika pas dia kena musibah, di awal musibah itu dia kelihatan menunjukkan dia sabar atau tidak. Kalau udah ke sana biasanya dia sudah mulai bersabar. Maka akan ditunjukkan di awal ketika dia mendapatkan musibah. Sabar enggak dia? Atau dalam ketaatan dia akan kelihatan ketika dia melaksanakan taat ketika ibadah saum. Hari pertama ibadah saum itu kelihatan sabar, Pak. Yang biasanya kita gak pernah menunggui adzan di bulan Ramadan mah adzan teh ditungguan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lohor teh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asar berarti asar ya beda adana ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah subuh, oh sare berarti. Ya. Kababelasan subuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti subuh maghrib ya. Alhamdulillah. Berarti perlu dengan kesabaran ditungguan ya. Jadi hidup ini sebenarnya apa? Satu, kita menunggu kematian, dan kedua menunggu waktu sholat dan waktu berbuka puasa ya. Pernahkah kita seperti itu? Setiap saat sebenarnya ini harus seperti itu. Kalau ada sholatnya ditungguan, naik sholat. Pernah? Pernah, alhamdulillah ya. Pernah kuliah penting ya. Ya mudah-mudahan istiqomah kita ya. Ya, ketika sholatnya tiga nungguan Allahu Akbar dan keneh ya. Kalau kacaya tuh wudu kayak can komat ya. Terus komat kayak can beres Al-Fatihah. Nah. Terus ya. Ini godaan setan ya. Ya, maka mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini segera melakukan amal. Kita segera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera. Setiap amal yang kita lakukan, yuk kita sama-sama bersegera. Kenapa kita harus bersegera? Karena kita tidak tahu usia kita tuh sampai di mana. Ya. Usia kita sampai di mana. Mudah-mudahan yang kita menjegerakan dengan amal kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan-jalan kehidupan kita. Semua kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengurus keluarga kita Allah mudahkan, mengurus putra-putri kita Allah mudahkan. Yuk kita sama-sama saya mengajak ya kita sama-sama untuk bersegera dalam melakukan amal ibadah terutama di bulan Ramadan. Yakin hikmah tadi dari pelaksanaan ibadah saum. Yang pertama apa tadi? Menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian yang kedua, mengontrol hawa nafsu. Yang ketiga, menanamkan kepekaan jiwa sosial. Yang keempat, menyehatkan tubuh. Kemudian yang kelima, melatih kesabaran. Mudah-mudahan dengan kita ibadah saum, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita lebih baik. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah, amin. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas lapan kekurangannya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.